Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 89 Jakarta. Nih ya, seperti tertulis di sini. Ini adalah Bapak Kepala Sekolah akan mengantar saya keliling-keliling sekolah ini untuk pengawasan pembelajaran tatap muka dan juga terkait dengan kantin sekolah. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus kami. Oh, ini Bapak ada berapa siswanya? Siswanya sekarang 789, ada 800 berapa 96 ya, 896 full. Wis. Karena ini yang 03 kelas 9 kemarin ada yang masuk ya, 2 ya. Mutasi ya. Mutasi ya, 2. Full lah, Iya. pasti. Negeri, apalagi 89. Iya. Ini anak-anak yang ini secara prestasi akademik. Iya, kemarin. Ini yang lulusan kemarin ya? Iya. Ya. Kok perempuan semua? Iya. Kok perempuan semua Lagi-lagi ini? Luar biasa. Perempuan lagi. Bener kan Pak? Saya heran loh, kan ini cewek semua. Iya. Sambil naik lantai 2. Ini nggak ada kelas di sini? Sini Oh, ini ruang adanya TU. ruang TU, adanya ruang TU, ruang kepala sekolah. Penerimanya di sini dulu. Oh gitu, ini ruang tata usaha ya? Berapa ini pegawai tata usaha? Selamat pagi. Oh itu, ruang kepala TU-nya di situ. Sekarang kasat lagi istilahnya ya? Ini Ya kan Pak? Ini Pak Teguh. Pak Teguh ya? Ya. Istilahnya Kasatlak. kasatlak kalau Pernah dulu kan. Kasubag TU deh dulu ya. Iya. Berubah lagi. Sekarang Kasatlak nih. Saya nungguin di sini. Kelas 7. 7E. Oh di dalam ada 7E. wastafel ya? Ada Bu, ada. Masuk sini deh. Boleh. Tiap kelas Silakan. Oh ya, pagi Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo anak-anak. Belajar apa ini Bu? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi Iya. Ibu guru bahasa Inggris ya. Iya, Dengan Ibu Bu. siapa? Ibu Lela. Ibu Lela. Bu Iya. Lela, kalau saya tanya Ibu lebih Iya. suka pembelajaran tatap muka begini apa pelajaran online dulu? Tatap muka Ibu. Kenapa Bu? Ya luar biasa. Mulai dari semangat paginya anak-anak kita semua. Jadi ketika kita sekolah tatap muka itu, yang sekolah nggak hanya bu gurunya saja, nggak hanya anaknya saja, tapi orang tua mereka pun ikut sekolah. Oke. Betul. Semangat Ya, anak-anak ya. sangat terlihat Ibu Sangat dari terlihat, awal. ya. Iya. Dan Semangat memang paginya. secara materi walaupun bahasa Inggris sekalipun bahasa itu kan Iya. ada listening, ada speaking, itu lebih mudah kalau tatap muka ya Bu ya? Betul, walaupun di kurikulum Merdeka nanti anak-anak bebas Bu ketika mereka waktunya untuk berbicara dalam bahasa Inggris tidak harus di depan kelas. Mereka punya pilihan dengan apa mereka maunya. Platformnya bermacam-macam. Jadi masih menggabungkan, mengkolaborasikan antara penggunaan teknologi dengan kegiatan pembelajaran sehari-hari, walaupun luring, walaupun tatap muka, tapi untuk menyalurkan atau mengambil nilai boleh pakai Platform ya. platform ya boleh gitu nanti di Saya. iya Jadi ini udah sekolah penggerak ini Pak? Alhamdulillah sudah Sekolah masuk penggerak ya? angkatan 2. Oke. Oh angkatan 2. Baru angkatan kedua. Iya ya. Masuknya ya. Ini saya boleh nggak Bu nanya anak-anak 2 orang? Boleh. Silakan Ibu. Halo, siapa nama kamu nak? Zahra, Jahra lebih suka belajar tatap muka gini apa belajar PJJ atau online? tatap muka sih. Oh, kenapa Jahra? Ya lebih seru, banyak teman kayak. Lebih seru ya, Iya. banyak teman ya. Terus kalau ke sekolah dibawa bekal nggak sekarang Iya, sama? iya, Mama. Dibawain. Iya. Bekalnya untuk sarapan atau untuk makan siang? Makan siang sih. Oh, makan Kalau sarapan siang. emang udah dari rumah. Oh, selalu sarapan dari rumah. Terus itu makan siang. Iya. Dikasih uang jajan juga? Iya. Suka beli di kantin? Iya, paling cuma teh apa sih? Kan ada itu teh kotak. Oh Iya. gitu, minuman manis Jajanan semua, iya. teh kotak atau susu gitu Iya. yang kamu beli ya. Oke, tetap semangat ya. Iya. Ini pelajaran bahasa Inggris susah nggak? Lumayan sih, tapi Lumayan. kalau belajar ya paling pasti bisa. Oke, tetap semangat ya. Halo, siapa nama kamu? Javier Muhammad. Panggilannya? Javier. Javier. Bagus banget namanya. Javier, kamu lebih suka belajar tatap muka gini atau belajar online dulu? Tatap muka. Kenapa Javier?
Soalnya bisa lebih fokus sama banyak teman. Oh, banyak teman. Kalau banyak teman tuh seru ya? Iya. Bisa Oke. lebih fokus. Terus kamu dibawa bekal dari rumah? Bawa. Udah sarapan terus bawa bekal makan siang? Iya. Oh gitu. Dan bawa air minum sendiri juga? Bawa. Dikasih uang jajan nggak? Dikasih. Kasih. Suka beli nggak di kantin? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi lebih sering makan bekalnya ya? Iya. Oke. Jauh nggak rumahnya dari sini? Dari Kepasi. Oh, nggak terlalu jauh ya? Iya. Ini kalau belajar bahasa Inggris ini enakan tatap muka gini ya? Iya. Kamu menyukai pembelajaran bahasa Inggris apa? Lebih suka pelajaran apa aja? Banyak sih, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Sama apa? sama Matematik? IPA. Oh IPA, IPA kamu juga suka ya? Ya. Oke, matematika susah nggak sih kalau di PJJ ya? Kalau nggak ngerti susah, tapi kalau ngerti gampang. Oke, tetap semangat ya aja Pak, ya. Oh Assalamualaikum. iya, Assalamualaikum. Bapak Iya. Ibu ini dari KPAI, Bu Saya Retno. Retno dari Bu KPAI. Retno, yang Ya, udah Pak. terkenal. Ya. Oh, pengawasan tatap muka ini lagi Iya. pengawasan tatap muka. Ini yang nggak ngajar berarti lagi jam Iya, kosong. iya Ya, pasti. dia Ini bilang gurunya guru. berapa Pak semuanya? Gurunya 40 bukan 42 ya? 42 ya. Oh. Iya. Ini memang ini Yang lain aja. bertiga gini ya. Bisa jaga jarak nggak ya? Kalau ini sendiri, Bu. Kalau ini sendiri-sendiri ya. Iya, Yang ini ya. Ustadz Somad ya. Ya, kayaknya Ibu kalau mau kenalan Ustadz Abdul Somad yang Habis. Oh iya, salam kenal Bapak. Oh iya iya. Tapi emang ruang guru tuh ya di mana-mana kecil ya. Wah, gurunya banyak ya Pak ya. Iya. Ini memang agak susah ya Pak ya. Orang ruangnya segini-segini aja ya. Tapi sebenarnya sih kalau kita pakai jaga jarak bisa diatur sih Pak. Kalau yang di sini mah udah aman ya. Yang agak yang ini, ya. cuma yang ini. Tapi ya nggak apa-apa juga sih. Paling mungkin sih ya Pak, misalnya Bapak duduk situ. Paling yang ngumpul nanti pas istirahat ya semuanya ngumpul. Dan makan ya, buka masker pasti ya Bu ya. Coba Bapak kalau duduk situ. di sini, Bu. Kan yang bertiga ini ada di bawah staf umpamanya itu staf. Kalau Ada staf ruang ya. wakil, ruang staf ya. Duduknya di bawah. Iya, Tapi iya. kalau ada rapat memang bertiga. Bertiga. Iya, tidak selalu bertiga. Iya, iya. Kalau misalnya ini sih ya, misalnya Bapak kalau kita ngobrol, namanya guru ya Pak, pasti kita ngobrol. Iya. Ini sih pasti kan Bapak madep ke saya madep ke Iya, Bapak ya. iya. Nah jaraknya ini kurang dari semeter nih. Itu yang belum bisa diterapkan nih. Sebenarnya bisa sih Pak, kalau kita mau siasati ya Pak ya. Ini nyambung nggak sih nih? Nggak nyambung kan mejanya antara ini sama ini? Bisa. Sebenarnya sih bisa nih Pak, kalau mau. Ini aja nih yang lebih ringan. Nyoba doang ya Bu. Maaf banget, Bapak Iya. bisa bantuin angkat ini nggak Pak? Nah, misalnya dempet. Nah ini kursinya misalnya sini, gini, kursinya gini Pak. sini. Madepnya ke sana Sekarang berarti. Ibu duduk. Madep ke sini. Jauh kan Pak, Bapak madepnya sini. Nah, terus yang sini madep ke sana, Bu. Nah, jadi dua dempetin. Jadi kan ini dua, ini karena saya dempetin di sini kan ini dua ke sini ya Pak. Ini kan Tapi cuma ini- contoh doang. Yang ini, Bu, kalau ini kan madepnya ke sana berarti nanti kan ya? Ya, ini kan bisa Unggur-ungguran. dempet dua. Ini kan dua ya. Dua di sana, dua ini kan dua di sini kan. Duanya harusnya dempet sini kan Pak. Ini saya cuma nyontoin doang kan. Iya. Coba Bapak duduk coba. Kan jaraknya jauh ya sama Kalau Ibu. yang ini jauh, tapi kalau yang nengok ke belakang Dekat, lebih dekat. lebih dekat. Kan dia ke sana Pak. Iya kan kadang pingin ini, Pak, Bu. Bu, Enggak Pak, tetap berjarak Pak. bawa bekal nggak? Bagi dong. Tetap berjarak Pak. Kan gini, Iya. Bapak ini dua di sana, dempet. Dua dempet di sini. Dua ini dempet berjarak Pak, lebih jauh. Ini karena ini kan belum kita geser. Iya. Coba ntar dicoba deh nih ya. Coba ada jaraknya. Dengan begitu kalau jauh. Kalau itu lebih berjarak lebih bagus. Pasti lebih berjarak. Karena kan ini dua dempet di sini nih. Dua ini kita geser ke sini. Yang ini agak ke sana. Nah, Jadi cuman- bisa berjarak. Cuma nanti ketika kita pingin rapat memang jadi ngadepnya. Puter aja kursinya Pak. Kan rapat paling sejam.
2 jam paling lama. Kalau pagi kan briefing Bu. Briefing paling berapa menit? Kalau cuma madepin muter, Bapak puterin kursinya arah ke sana. Bagi yang hadapannya ke sana, kursinya diputer aja melihat. Umpamanya itu, umpamanya di sini kan ini berbelakang-belakang, jadi kalau umpamanya putar lebih dekat berarti Bu. Kan cuma sebentar, Bu. Yang sulit adalah Kalau gini gimana? Jadi meja berdempetan tapi berhadapannya kemari. boleh aja, Pak. Tapi Oh, madepnya ke sana. bisa Pak. Jadi ini juga bisa tuh. Oh, itu yang ini bisa. didempetin ke sana bisa. Betul, bisa. Jadi membuat sepanjang ini kan. Jadi ini nggak apa-apa Pak. Jadi misalnya meja ini sama meja ini berhadapan kan maksud Bapak. Nah, nggak apa-apa, asal berjarak aja antara yang satu dengan yang lain. Kalau ini yang paling mungkin, jaraknya ini kan gini ya. Kalau ini nanti disatuin sama yang ini, kan masih bisa ke sebelah sana tuh. Nah, berarti lowong Pak. Jadi tetap berjarak. Kalaupun diputer ini madep ke sana, itu tetap ada jarak. Kalau ini kan antara misalnya tadi nih, sebelum saya pindahin Ibu misalnya dengan Ibu. Iya. Coba Ibu muter, Ibu duduk, tetap duduk, Ibu duduk, Ibu yang, nah sekarang Ibu ngobrol sama Ibu yang belakang. Pendek sekali kan Bu? Teh? Satu meja aman nih. Iya, tapi kalau tadi yang 2 meja ini kita gabungin, 2 meja ini kita gabungin, ini itu akan bergeser. Ininya bisa tetap digeser kan, jaraknya tetap jauh. Nah, kayak tadi gini, kalau Ibu makan, Bapak sini ada temannya makan, masih aman karena jarak cukup jauh. Kita itu di ruang guru kan pasti ngobrol dan buka masker. Iya, Makan, minum. Nah, itu kita punya kecenderungan abai kan. Sekarang pandemi belum berakhir. Bahkan kemarin 1.700. Kemarin 2.400. DKI khusus ribuan lagi gitu. Nah, masalahnya tetap kita sulit tuh apa jaga jarak. Cuci tangan, oke. Pakai masker, oke. Gitu sih, ini masukan, Ya, Bu. bisa Makasih dipertimbangkan. masukannya. Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Oh, setuju ya. Wah. Saya Retno Pak dari KPAI, salam kenal. Ya. Iya. Ya, assalamualaikum anak-anak. Ya. Oh, Pak Sani ngajar apa? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Bapak, kalau saya tanya, Bapak lebih suka PTM apa PJJ? Oh, PTM lah, Bu. PTM. Kenapa, Pak? Ya, lebih berasa mendidik. Lebih berasa Mendidiknya. Lebih karakternya kelihatan iya, gitu. kelihatan betul, Ibu. Oke. Kalau online itu kan kita nggak tahu di rumah seperti apa. Zoom juga kadang-kadang nggak tahu dia itu betul-betul ngikutin dengan baik apa enggak. Iya, itu betul. banyak kendala juga ya. Banyak kendala juga, betul, Bu. Kuota, sinyal. Oh, gitu benar-benar sekali, Bu. ya. Kalau bahasa Indonesia juga memang lebih nyaman juga mengajar secara PTM. Oh, kan? tentu, Bu. Tentu, iya. Oke, Bapak harapannya apa nih? Harapannya ya COVID cepat ini tentang COVID ya, Bu ya. Iya. Tetap PTM seperti ini, Bu. Harapannya COVID-nya cepat habis ya. Terus kita bisa belajar PTM selanjutnya, bisa berkumpul dengan 100% anak-anak gini ya. 100%. Siapa namamu, Nak? Guntur, Guntur? Oh, Guntur, kamu lebih suka PTM apa PJJ? PTM. PTM. Dulu waktu PJJ mengalami kesulitan ya? Ada yang ngajarin nggak di rumah waktu itu? Ada Ayah atau ibu? ibu. Oh, ibu. Tapi kalau PTM gini pokoknya lebih enak ya? Iya, Kenapa? Lebih mudah dimengerti pemahamannya atau karena senang ketemu teman-teman? seneng ketemu teman-teman. Oh, senang ketemu teman-teman. Seru ya kalau ada teman-teman gitu ya, bikin semangat ya. Iya. Anak seumur kalian ya emang senangnya ketemu teman-teman ya. Iya, Oh, ini duduk sebangku karena dikenal atau gimana? Kan baru kelas 7. Hah? awalnya nggak kenal. Awalnya nggak kenal, terus kenal waktu MPLS. Iya, Terus memilih duduk bersama Guntur. iya, Oh gitu, duduknya depan lagi ya. Ini bukan karena terpaksa kan ya? iya. Jadi kalau sekolah bawa bekal nggak? Bawa Bawa. Untuk pagi apa untuk siang? siang, Untuk siang, pagi Pagi. udah sarapan ya? udah. Kalau kamu juga? Bawa bekal? Nggak bawa. Nggak bawa, terus pakai uang jajan? Iya, Tapi nggak ada kantin, terus belinya di mana? diminta dari abang luar. Oh gitu. Jadinya izin keluar gitu, sebentar? Atau bagaimana? Di kantin ada yang jualan sedikit, Ada sedikit minuman atau Minuman kue? doang ya. teh kotak.
Oh, di kota. Karena belum buka sih ya. Tapi kamu udah sarapan dari rumah? Udah sarapan ya dari rumah ya. Jadi paling makan pas pulang langsung makan siang di rumah gitu ya. Oke. Bawa bekal soalnya hampir jam 2 Bu pulang nanti. Jadi makan siangnya bawa ya Kak. Bawa bekal dari orang rumah. tua tuh belum bikinin Pak, kadang-kadang Itu jadi hambatan. kita udah share Bu. Minta tolong wali kelas tolong share ke orang tua murid. Anak sarapan, bawain bekal, bawa masker, bawa cadangan masker. Udah, minuman yang cukup karena di kantin belum dibuka. Hanya ada satu kantin itu yang kebetulan memang penjaga sekolah di sini. Hanya minuman ya jualannya ya. Dia juga bilang minuman Iya. kayak teh kotak gitu ya, atau susu gitu ya. Teh kotak. Apa-apa. Tapi emang banyak Pak di sekolah-sekolah yang udah dikasih tahu pun orang tuanya nggak sempet sempetnya ngasih uang ya. Wah. Kamu namanya siapa? Hansa. Siapa? Hansa. Apa? Kamu bawa bekal nggak ke sekolah? No, Oh, biasanya. bawa kalau dia Pak. Bawa perempuan. Biasanya bawa. Bawa uang jajan juga dikasih. tetap dikasih uang jajan juga. Nah, bagus tuh ya. Kamu dibawain bekal sama orang tuanya? Bawa untuk sarapan di rumah, terus bawa ke sekolah juga untuk makan siang? Iya. Oh gitu, untuk makan siang juga. Tapi dikasih uang jajan juga? Dikasih. Oh, biasanya apa bekalnya yang dibawa? Biasanya kayak nasi atau Nasi? cemilan-cemilan gitu Oh aja. gitu, nasi uduk juga kadang-kadang? Kadang-kadang nasi goreng gitu. Kadang-kadang nasi goreng, tapi bawa ya, selalu bawa ya, karena kantin belum buka. Kamu kepingin kantin dibuka nggak? Pengen. Pingin kantinnya dibuka gitu ya. Biasanya anak Jawa nih yang suka nggak bawa bekal ya. Iya. Kalau kamu kepingin kantin dibuka nggak? Mau. Tapi kamu bawa bekal? Kalau sekarang? Enggak ya? Nah makanya pingin kantin dibuka ya. Oke. Waktu SD kantinnya ada nggak? Ada, dibuka. Oke. Ya. Wah itu ada gambar pohonnya. Iya. Itu anak-anak yang bikin Pak? Dari udah lama sih, bukan anak sekarang yang bikin. Anak-anak yang ini ya. Bagus ya Bu ya. Gambarnya jadi Iya, lebih iya. cerah begini ya anak-anak ya. Iya. Ini kalau seragamnya ini ya Pak, tadi karena kelas 7 masih seragam belum berseragam. SD-nya. Iya. Pagi Pak. Lagi. Dengan Bapak siapa nih? Saya Galang. Oh ya, dengan Pak Galang. Pak Galang ngajar apa? Pembelajaran bahasa Indonesia. Oh, Bapak belajar bahasa Indonesia. Betul. Bapak lebih suka PTM atau PJJ, Pak? Tetap muka dong. Tetap buka kayak Iya, gini. iya. Kenapa? Karena interaksinya lebih aktif Bu dibandingkan dengan yang di rumah. Oh, kalau PJJ gitu ya. Kalau jadi kurang. Kalau Lagian ini materinya juga lebih masuk anaknya tuh kita ngobrol secara langsung. bisa secara langsung Iya. dan mengenalkan teks-teks juga lebih Betul, gampang enak, ya. Bu. Karena Ngajarnya lebih bahasa itu ya memang utamanya ya. Betul, Bu. Nah, kalau dulu waktu masih PJJ, apa Pak materi yang paling susah tuh kalau diajarin pakai PJJ itu bahasa Indonesia? Kalau semua materi sebenarnya susah kalau dilakukannya praktek. Oh, pas praktek. Nah, Ya, kesulitan ya, ya. anak-anak ketika lagi kita menyuruh membuat video materi. Nah, karena mereka kan punya effort yang paling gede ya untuk Iya, ngedit iya, video, iya. kayak Oh, gitu-gitu. iya, iya. Makanya lebih enak anak praktek langsung ke depan, tatap muka langsung gitu. Oh, anak-anak tuh bisa ngedit video, Pak. Bisa Bu, anak zaman sekarang tuh udah punya akun TikTok, Instagram, bisa ngedit video mereka, Bisa ngirim Bisa. video ya. bisa ngeditkan video semua. Bisa. Hebat ya. Memang anak zaman sekarang ya, eranya udah beda ya Pak sama kita ya. Teknologinya. Teknologinya Milenial. di gurunya juga masih muda, pasti Iya. juga gaul nih. Alhamdulillah Bu. Nah ini saya boleh nggak Pak nanya 2 orang? Boleh, silakan. Anak. Oke. Halo, siapa nama kamu? Afgan Bu. Afgan. Oh, Afgan, kamu lebih suka belajar tatap muka begini dibanding online dulu? Lebih suka begini sih Bu, Lebih suka tatap muka. Kenapa Afgan? karena seru bisa bertemu dengan teman-teman. Oh, kalau ketemu teman-teman tuh seru ya, bikin semangat ya. Iya. Kalau di rumah kan sepi ya. Iya. Oke, terus kalau kayak gini materinya juga lebih mudah kamu pahami. Iya Bu. Kamu ke sekolah bawa bekal, Bu. dibawain ya. Sarapan dulu, terus bekal siangnya Iya. dibawa. Iya. Tapi dapat uang jajan juga. Dapat Bu. Bawa air minum nggak kayak temanmu nih? Bawa. Ih, air botolnya besar banget loh. Kamu senang minum ya? Banyak minum ya? Wah, ini botolnya besar, betul-betul. Dan itu udah mau habis ya?
Berarti emang banyak minum, bagus loh, banyak minum air putih. Kamu bawa air putihnya? Enggak? Bawa Bu. Bawa juga ya, sama ya. Oke, tetap semangat ya. Halo, siapa nama kamu? Haira. Haira? Iya, Oh, Haira, kamu lebih suka belajar tatap muka gini apa PJJ? Ini dipasangnya udah tatap cukup muka. ya. Soalnya aku ketemu teman-teman jauh lebih seru sama mata pelajarannya jauh lebih aku mengerti. Oh, lebih ngerti. Dan kalau nanya bisa langsung ke gurunya ya, kalau kayak gini ya. Betul. Kamu tapi bawa bekal nggak kalau ke sekolah? Bawa dibawain orang tua. Dibawain. Sarapan dulu di rumah atau bekalnya Enggak, untuk aku makan? sarapan di Sekolah. Oh, jadi bekalnya itu untuk sarapan. Betul. Pas makan siang di rumah lagi. Oh, tapi dibawain uang jajan. Dibawain. Bawa uang jajan. Biasanya untuk jajan apa? Enggak, jarang dipakai sih. Jadi pakai ditabung buat- aja ya. Iya, cuma buat bawa-bawa aja buat Oke. persiapan. Kamu pingin kantin dibuka nggak? Pengen. Pingin. Ya, jadi berharap kantinnya dibuka juga ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di ruang kepala SMP Negeri 89 Jakarta. Dan tadi saya sudah keliling ya, keliling sekolah, keliling kelas juga ya, didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah dan jajarannya. Dan kita sekarang akan ngobrol ya seputar pembelajaran tatap muka dan kantin sekolah. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Nah, Pak, terima kasih banyak ya atas waktunya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Nah, Bapak harus kenalan nih, namanya, jabatannya, dan sebelumnya di mana. Ya, Monggo, Pak. nama saya Nur Sehat. Ya. Nur Sehat, jadi Nur terus sehat nih. Ya, cahaya sehat. Ya, sebelum di Oke. SMP 89, saya kepala SMP Negeri 21 Jakarta Utara di Ah, jauh banget. Iya. Di ujung ke ujung dong kalau dari sini. Penjaringan dekat, penjaringan Oh, kalau penjaringan masih Penjaringan, dekat. ya. Sebelumnya kepala SMP Negeri 207 di Kembangan sini dekat. Oh, Kembangan. Jadi udah 3 sekolah ini untuk kepala sekolah. Emang tinggal di mana, Bapak? Tinggalnya di Cipondo, dekat dari sini juga deh. Oh, lebih dekat Iya, ya. lebih Memang dekat. Jakarta Barat jauh lebih dekat sama Bapak ya, Iya, berarti betul, posisinya ya. betul. Nah, berarti Bapak di sini udah berapa tahun? Ini baru mau 1 tahun. Baru Jadi mau dari 1 tahun. Agustus sampai ini menjelang Agustus. Oh, jadi pelantikan yang akhir 2021 kemarin ya? Betul. Oke. Iya, iya. Nah, sekarang nih kita kan tadi ngelihat ya ada anak-anak kepingin juga buka kantin. Iya. Pasti Bapak punya pertimbangan kenapa kantin belum dibuka meskipun Permendikbudnya mengizinkan pada level 1 kan ada ketentuannya ya. Nah, pasti ada pertimbangan-pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi anak nih ya. Nah, kira-kira ada nggak Pak niatan buka kantin itu? Iya. Jadi kantin ini kan kita punya kantin yang masih darurat. Sebelumnya kantin ada di belakang sini. Sekarang kantin ini lagi dibangun dan digabung dengan musola ya. Jadi Ya. masih belum siap. Ada kantin yang di sebelah sini sebelum pandemi sudah pernah digunakan. Nah, begitu pandemi istirahat kira-kira 2 tahun. Nah, ini kondisinya memang harus banyak dibenahi. Direnov ya. Ada renovasi. Kemarin saya sudah bicarakan secara tim khusus bagaimana ini untuk membuka kantin dalam waktu yang dekat ini. Ya ternyata memang harus banyak dibenahi seperti itu. Oke. Nah, Jadi pertimbangannya emang ini kantin udah lama nggak dipakai. Jadi Iya. perlu memang direnovasi, dibenahi Betul. biar layak gitu ya Pak, Betul, dan iya. memenuhi unsur kesehatan. Betul, Tapi betul. di kantin yang sekarang ini nanti akan ada air yang mengalir ya Pak ya? Iya, ada. Untuk setiap betul. tempat penjualan itu. Jadi ada keran, airnya mengalir ke pembuangan air gitu situ. Jadi insya Allah terpenuhilah normal untuk masalah air. Untuk gitu masalah ya. air Nah, ya, pokoknya air bersih, air yang mengalir untuk peralatan Betul. makan, minum, ya Untuk masak, cuci cuci. juga, Nah ya, itu yang betul. paling penting ya, karena di masa pandemi ini plus juga nih ya sedang ada hepatitis akut, Nah, sehingga mau itu. tidak mau kita harus ngelindungin anak-anak ya dari penularan itu, karena mencegah kan lebih baik ya Pak Betul. daripada mengatasi, Iya. daripada menangani. Iya, betul. Nah, ini PTM ini kan saya lihat sudah berjalan sampai jam 2 ya. Mungkin ya akhirnya tadi Bapak bilang kami sebenarnya menghimbau suruh bawa bekal, tapi ternyata Iya. ada juga nih yang nggak bawa bekal Masih gitu ada ya. yang belum bawa. Dan ternyata anaknya nggak mau bawa. Gitu ya. Bukan orang tuanya nggak mau ya. Bukan orang tuanya nggak mau juga gitu. Nah, Anaknya. mau nggak mau kan akhirnya
memang kantin harus dipikirkan untuk segera dibuka ya. Dan memang ngatur kantin di dalam lebih mudah ya Pak dari orang jualan di luar pagar kan ya. Iya betul, kalau ini bisa dikontrol, makanannya harus sehat, tidak ada pewarna, tidak ada pengawet, itu kan Iya, bisa dikontrol iya, lah. iya. Dan mereka lebih patuh lah kalau untuk pedagangnya nanti. Pedagangnya lebih nanti patuh. karena kan memang harus manut sama ketentuan sekolah ya Pak ya. Betul, harus mendukung program sekolah. Oke. Gitu. Nah kalau PTM sendiri nih Pak, guru-guru kayaknya juga seneng PTM ya. Nah ini gimana sebenarnya penyiapan PTM untuk tahun ajaran 2022-2023 mengingat udah kembali jamnya normal seperti sebelum pandemi? Ya, kami kan kebetulan juga sebagai sekolah penggerak, kami sudah beberapa kali ya mengadakan in-house training juga untuk implementasi kurikulum Merdeka ya, kepada guru-guru, dan juga sudah mengadakan rapat kerja sekolah ya untuk bersama-sama menyusun program ke depan dan menyamakan persepsi, visi dan misi. Jadi insya Allah guru-guru sih sudah siap ya untuk melaksanakan pembelajaran tahun 2022-2023. Siapnya itu tidak hanya mungkin senang kumpul dengan teman-teman, tapi juga siap secara kompetensi. Mereka sudah mengikuti in-house training minimal ya. Kan di sini Sudah ada dibekali ya. Ya, ada tim komite pembelajar namanya ya kalau di sekolah penggerak. Nah, tim komite pembelajar itu yang kemarin mengikuti pelatihan walaupun secara daring ya, tapi agak lama juga lumayan. Dari situ diimbaskan melalui in-house training pada Bapak Ibu guru. Kurang lebih 54 jam gitu ya. Melawang juga ya 54 jam ya. Iya. Dan jadi memang sudah dipersiapkan dan memang ini ternyata sekolah penggerak. Jadi memang untuk sekolah penggerak itu diperlukan mungkin beberapa catatan gitu yang tidak biasa sehingga kata Bapak tadi sudah ada pelatihan ya. Sudah. Nah, pelatihan itu kemudian diimbaskan kepada teman-teman yang ada di sini. Pelatihannya berarti dari Dinas Pendidikan pakai Kemendikbud, Pak? Dari Kemendikbud ya. Dari Kemendikbud langsung ya. Langsung. Dan ini memang nanti pelaksanaan kurikulumnya, berarti kurikulum Merdeka itu dilaksanakan di kelas 7 atau Kelas 89 juga? Kelas 7 aja. Oh, kelas 7 jadi aja. bertahap ya, kelas 7. Nanti Jadi yang tahun 89 ini masih pakai kurikulum Iya, 2013 gitu ya Pak ya? Betul, iya. Oh, jadi penggunaannya berbeda dengan kurikulumnya tadi ya? Ya, Kalau satu penggerak tadi menggunakan kurikulum Merdeka. Merdeka, satunya kurikulum 2013, kelas 8 dan kelas 9-nya ya. Nanti kalau 2013. ini kan berarti yang kelas 7 naik ke kelas 8, berarti yang kelas 7 pakai kurikulum Merdeka lagi gitu ya, sampai semuanya nanti menggunakan kurikulum Merdeka gitu. Betul, iya. Oh, Jadi oke. tahun depan berarti kelas 7 dan kelas 8. Tahun depannya berarti kelas Semua 7, 8. kelas. Iya. Nah, kalau sekarang 3 tersisa tahun. yang kelas 8 8 sama dan kelas 9. 9, Jadi terjadi betul. perbedaan penerapan kurikulum. Iya. Tapi itu tidak membingungkan ya Pak sebenarnya bagi guru-guru ya? Ya tidak, kan sudah ada kurikulumnya masing-masing gitu kan ya. Yang harus beradaptasi ya kelas 7 ini yang memang harus menggunakan kurikulum Karena Merdeka. baru ya. Iya. Dan guru-guru kelas 7 juga jadi mau nggak mau ya harus menyesuaikan juga ini berarti. Betul, iya. Bahkan kalau untuk latihan kemarin in-house training itu tidak hanya kelas 7, semuanya saya ikutkan biar nanti begitu siap, di kelas ya. 8 diterapkan kurikulum Merdeka berarti mereka udah siap. Oke. Gitu. Ya, bagaimana sekolah nyiapinnya PTM dengan sebagai sekolah penggerak dan juga dengan ternyata dua kurikulum yang berbeda untuk sementara ini ya. Nah, luar biasa nih ya. Nah, terakhir Pak harapannya apa sih Pak? Ya, harapannya pertama untuk kondisi pandemi ini memang harus segera berakhir gitu ya, biar kita lebih leluasa. Ini kan PTM-nya masih terbatas ya. Jadi kita harus pakai masker, harus pakai jaga jarak. Kalau nanti kemudian sudah benar-benar sudah nggak ada pandemi gitu kan. Seperti dulu lagi. Dulu kan mungkin agak leluasa itu, lebih kreatif lah kita barangkali lebih leluasa. Iya tadi juga sampai bingung dengan ruang guru ya karena ternyata terlalu sulit jaga jarak ya. Betul. Dan tadi Bapak akan mencoba untuk mengubah posisi yang barangkali bisa lebih aman untuk jaga jarak. Ya, masukan dari Ibu tadi nanti coba akan kita terapkan untuk tempat duduk Bapak Ibu gurunya nih terlebih dahulu nih biar memenuhi jaraknya gitu. Betul, biar ngelindungin juga para guru dari penularan COVID-19 ya karena lagi naik nih kebetulan DKI Jakarta. Aduh, kita berharap segera berakhir pandemi jadi endemi. Ternyata terjadi peningkatan kasus ribuan juga dalam sehari. Memang harus hati-hati, terus jaga kesehatan. Dan saya lihat di sini
dari pintu masuk gitu ya, sudah ada kemudian tempat-tempat cuci tangan, kemudian peduli lindunginya juga tadi ada, kemudian apa ya kalau soal cek suhu ada ya. siapin. Kalau soal jaga jarak itu ya tadi ya, kelas tuh udah diupayain pun ya tetap memang demet-demet mau gimana, kelasnya nggak bisa dimelarin ya Pak ya. betul. Tapi tadi penggunaan masker patuh ya, terutama kelas 7 tuh tadi pakai Iya. masker. Alhamdulillah masih patuh semua, Bu. Patuh semua ya, kelas 8, 8, kelas 9 iya, juga ya. patuh semua. Memang harus dicontohkan, guru-gurunya nyontohin, pasti anak-anaknya juga akan patuh pada prokes ya. Dan di sini bukan hanya infrastruktur yang dipersiapkan, tapi perilakunya Betul. juga diatur untuk Siap. patuh terhadap prokes. Oke, Iya. demikian wawancara kita dengan Bapak Kepala SMP Negeri 89 Ya, Jakarta. Dan ini jangan lupa ya untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Terima kasih, Bu Ya, Retno. ya, namanya Pak Nur Sehat. Itu benar-benar berbeda ya, kita kaget saya waktu baca, wah Nur Sehat, cahaya sehat. Iya, Ini kayak nama memberi nama doa, memberi penerang iya. kesehatan untuk kita Betul. semua ya, dan juga sekolah ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi